Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perlukah ultra kapasitor di sistem kita? Nah, ini dari dulu sampai sekarang itu pro kontra masih terus terjadi. Ada yang berargumen tidak perlu, ada yang merasa itu sangat penting dan itu perlu. Nah, ini sampai rame. Enggak cuma kita, di luar negeri pun sama, orang bule pun sama. Masih pro kontra masalah ultra kapasitor penggunaannya. Mari kita simak videonya. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasan masalah pro dan kontra, kita samakan dulu persepsi yang dimaksud ultra kapasitor ya yang seperti ini nih. Ini tertulis berarti 500 farad 16 volt. Kalau per bijinya itu 3000 farad, 2,7 volt 3000 farad karena di seri sebanyak 6 biji, akhirnya kapasitasnya 3000 dibagi 6, itu berarti ketemunya 500 farad. Ini yang disebut ultra kapasitor. Jangan melenceng, maksudnya kita samakan persepsi dulu, bukan kapasitor yang kecil-kecil itu. Karena ini 1 farad itu 1 juta mikrofarad. Jadi ini nggak fair kalau kita bahas ultra kapasitor, nanti yang dimunculkan itu kapasitor yang kecil-kecil itu beda. Oke, kita lanjut. Oke, kita langsung bahas pada yang pertama, itu yang pro atau yang pengguna atau yang memakai. Di sini saya memakai ya, saya memakai sebagai pemakai dari ultra kapasitor. Tapi untuk masalah diskusi, untuk masalah ilmu pengetahuan, di sini saya harus objektif, saya harus netral. Di mana pro dan kontra itu saya itu harus berada di tengah. Pada pembahasan diskusi yang lalu itu sudah sering sekali itu terjadi pro kontra. Nah, yang pro itu akhirnya kan juga, kalau saya sendiri yang pro itu punya data juga, yang kontra juga punya data. Salah satunya beberapa alasan ini yang di sini ini postingannya itu Desember 2021 kalau nggak salah ini. Ya 2020 mohon maaf 2020. Ini yang pro ini ya salah satunya ini menampilkan data. Ini data ini saya sendiri yang ambil. Kebetulan diambil sama orang, di copy orang. Ini saya sendiri yang ambil, saya screenshot. Saya ambil data dari sana, dari Om Bule sana. Om Bule itu juga melakukan uji coba untuk suatu sistem. Dia tampilkan dalam sebuah grafik menggunakan ultra kapasitor dan yang tidak menggunakan. Nah, di sini akan terlihat sekali tegangan baterai yang tidak menggunakan ultra kapasitor itu drop jauh ketika diberi beban induksi atau beban yang tinggi. Ini akan tegangan baterainya itu akan drop. Ini salah satu yang ini saya simak di grup luar ini, di YouTube-nya grup luar. Oke, berlanjut lagi. Salah satunya yang pendapat lain itu, terus ada yang berpendapat lagi bahwasanya kapasitor itu tidak menambah kapasitas aki. Ya, ini sering terjadi kesalahpahaman bahwasanya user itu menganggap kapasitor itu menambah kapasitas aki atau kapasitas baterai. Ini perlu diluruskan bahwasanya kapasitor itu tidak menambah kapasitas aki atau kapasitas baterai, itu tidak. Tapi lebih bahwasanya kapasitor itu untuk ciret baterai yang terbatas. Itu katakanlah kalau saya dulu itu sebelumnya itu pakai super kapasitor yang pertama itu saya masih pakai VRLA yang itunya kemampuan dari ciretnya itu paling kan dari 100 ampere itu cuma bisa digunakan secara kontinu, amannya itu 10 ampere. Nah, dengan ultra kapasitor ini bisa diatasi karena ultra kapasitor itu dari 500 farad 16 volt itu mampu mengeluarkan arus sampai 1000 ampere selama sekian detik. Jadi untuk beban kejut, beban-beban yang tinggi itu solusinya, terutama yang baterainya kecil sedikit. Nah, itu salah satunya ya solusinya bagi yang pro itu ya menggunakan ultra kapasitor. Jadi lebih kepada fungsinya itu
lebih tepat itu menambah kemampuan baterai untuk penyediaan arus spontan yang lebih besar, maksudnya seperti itu. Penggunaan yang sangat terasa itu fungsinya sangat terasa selain di sistem PLTS atau inverter, itu paling terasa itu ketika digunakan di sistem audio. Katakanlah sebuah tap mobil. Tap mobil lakinya kan terbatas 12 volt dengan kapasitas dengan ruangan yang memang tidak begitu luas. Tidak mungkin juga menambah aki dengan jumlah banyak karena berkaitan dengan sistem pengisian alternator dan kawan-kawan. Itu paling terasa kalau dikasih ultra kapasitor itu ketika suara bass dari subwoofer itu tidak drop. Itu paling terasa di situ. Ketika tidak menggunakan ultra kapasitor, ketika jeduk-jeduk bass itu kan membutuhkan power supply yang besar, membutuhkan arus yang besar, itu nanti akan tekor seperti itu. Yang paling terasa itu di bagian audio kalau yang para pengguna audio. Terus sebagian ada yang juga ini ada yang komentar juga waktu itu bahwasannya kapasitor itu jadi baterainya lebih awet. Nah, kalau saya setuju, memang saya rasa itu seperti itu. Jadi untuk baterai-baterai terutama ya sistem 12 volt itu kalau penggunaannya discharge itu terlalu dalam itu bisa merusak aki, terutama VRLA apa segala macam. Nah, itu ultra kapasitor sebagai suatu solusi, jadi baterainya itu lebih awet karena beban kejut atau discharge terlalu dalam itu bisa diambil arusnya itu dari ultra kapasitor itu sendiri. Itu yang pro terutama itu alasannya hampir sama lah, maksudnya argumennya itu data-datanya itu ya hampir sama seperti itu. Kalau untuk yang kontra itu rata-rata ya ini yang kontra itu kadang memang ada kesalahan, mungkin ya kesalahan di dalam arti memahami bahwasannya dianggapnya itu ultra kapasitor itu menambah kapasitas dari baterai itu. Lah itu sebenarnya kan anggapan yang keliru. Yang kontra itu berargumen bahwasanya aki atau baterai itu adalah suatu kapasitor raksasa, itu kapasitor dalam bentuk besar. Terus ya mereka berargumen bahwasanya ultra kapasitor itu di dalam suatu sistem itu tidak berguna dengan alasan lain-lain. Terus harganya itu memang ultra kapasitor itu harganya itu ya hampir sama dengan aki itu sendiri atau baterai. Contoh punya saya yang tadi saya videokan yang pertama kali itu, punya saya itu harganya 1.600.000. Itu 1.600.000 itu sudah dapat baterai lithium 12 volt 100 ampere, harganya itu sama. Tapi kenapa saya tetap beli? Nah, sedangkan ini kalau secara bilang keuntungan, life cycle-nya untuk ultra kapasitor ini sampai sekian ribu kali daripada kita menggunakan aki atau baterai. Oke, kira-kira seperti itu yang pro dan kontra. Semua punya argumen masing-masing, semuanya bersikeras dengan pendapatnya masing-masing. Ya nggak cuma di kita, orang bule pun sama. Saya simak itu di grup-grupnya itu di YouTube, di apa itu juga sama. Soal itu ya sudah pilihan masing-masing. Ya sekarang kita kembali ke poin yang tadi sudah saya sebut bahwasannya kesalahpahaman. Ini saya sebutkan kesalahpahaman yang sering terjadi bahwasannya ultra kapasitor itu dianggap menambah dari kapasitas aki atau kapasitas baterai. Itu sebenarnya itu juga nggak pas. Seperti saya tadi bilang. Terus kesalahpahaman yang kedua adalah ultra kapasitor itu dianggap bisa mengganti baterai. Nah seperti itu. Jadi sering di YouTube itu juga banyak yang membahas bahwasannya kapasitor itu untuk mengganti baterai. Nah ini sebenarnya kurang tepat. Baterai ya baterai, kapasitor ya kapasitor. Ini beda sebenarnya, secara fungsi juga beda fungsinya. Cuma kesalahpahaman kita itu kadang itu menganggap bahwa ultra kapasitor itu dapat menambah kapasitas aki. Terus kesalahan kedua biasanya itu ultra kapasitor untuk mengganti aki, dan seperti itu. Memang bisa maksudnya di dalam arti seperti ini. Punya saya ini ultra kapasitor ini saya pasang di mobil saya itu untuk menstarter mobil ya memang bisa seperti itu. Untuk starter mobil dia itu mampu, habis itu dicas juga lebih cepat penuh, lebih awet, tidak ibaratnya
hampir bisa dikatakan tidak mengenal soak seperti itu lah ini, tapi kan secara fungsi kan beda secara fungsi. Jadi ini kesalahan-kesalahan yang sering, kesalahpahaman yang sering muncul tentang ultra kapasitor. Oke, setelah kita simak pro dan kontranya, beberapa pendapat yang populer yang mewakili dari yang pro maupun yang kontra, termasuk kesalahpahaman yang sering terjadi. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal di judul, bahwasanya perlukah kita masang ultra kapasitor? Nah, di sini ini sudah masuk ranah opsional masing-masing. Yang merasa perlu silakan, yang nggak merasa perlu ya nggak apa-apa. Sekarang bicara masalah efisiensi. Efisiensi maksudnya di dalam arti bahwasanya efisiensi menurut saya, pendapat saya pribadi, ultra kapasitor itu efisien itu ya untuk sistem-sistem kecil. Maksudnya sistem-sistem kecil ya dengan baterai terbatas, maksudnya seperti itu. Karena kelemahannya itu kan seperti yang dulu saya posting, itu kelemahan dari ultra kapasitor itu harganya itu sama dengan baterai. Dulu saya sempat posting juga itu dulu di grup itu, bahwasanya ya harganya mahal, itu harganya sama dengan baterai, hampir sama. Itu dari dari kelemahannya. Jadi efisien itu untuk ya kayak punya sistem saya ini sangat efisien dan sangat membutuhkan ultra kapasitor. Kenapa dibilang seperti itu? Karena saya itu PLT sistem saya itu menggunakan sistem 12 volt. Nah, pertimbangan saya itu kalau saya nambah baterai itu kan sesuatu yang tidak awet, maksudnya dia itu rawan, sensitif, bisa terlalu dalam nanti tidak balance, tidak apa segala macam. Sedangkan PLTS itu BP-nya lama. Nah, ini menurut saya itu lebih baik baterainya itu saya batasi sesuai kebutuhan saya, nggak perlu banyak-banyak. Tapi saya tambahkan ultra kapasitor. Ini berbeda lagi kalau sistemnya itu mungkin berbeda kayak sistem 48 atau yang lebih tinggi atau 96 volt. Misalkan kita tambah ultra kapasitor itu kita mengalami kerugian. Karena apa? Seperti yang saya sebut tadi, itu harganya mahal. Katakanlah untuk satu ultra kapasitor untuk sistem 12 saja itu kan membutuhkan 6 biji ultra kapasitor, padahal satu harganya itu lumayan. Kalau katakanlah untuk sistem 24 kan sudah ngarani, itu sudah 12 biji. Kalau 48 berarti sudah berapa itu? Udah 24 biji. Nah, itu dari situ itu kita akan mengalami kerugian. Paling efektif untuk sistem 48 atau 96 volt itu daripada menambah ultra kapasitor, saran saya itu menambah baterai. Karena itu lebih hemat biaya dan lebih hemat lebih fungsional, lebih efisien. Kalau menurut saya itu lebih efisien untuk sistem kecil. Jadi apakah kita perlu untuk ultra kapasitor itu? Ya kembali ke pilihan masing-masing. Kalau sistem saya merasa perlu, sistem saya itu memang sistem kecil 12 volt itu perlu. Nah, ini opsional bagi yang membutuhkan saja. Mungkin ada yang kepingin tahu reviewnya kenapa saya pakai ultra kapasitor, pro dan kontranya dari dulu, dari 2 tahun yang lalu, 2020 itu sudah rame pro kontra masalah ultra kapasitor ini. Nah, itu beberapa kesimpulan yang bisa diambil seperti itu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.